Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lastika Tataung dengan NIM 210611020546 dari kelas 2B8 Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai correlation and linear regression atau korelasi linear dan regresi linear. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu kolerasi linear sederhana dan koefisien korelasi linear sederhana. Yang selanjutnya yaitu regresi linear sederhana, ada analisis, variabel, tipe, model, dan analisis. Korelasi linear sederhana dan koefisien korelasi linear sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif atau linear negatif. Di samping korelasi, diagram tebar atau scatter diagram sebenarnya juga dapat mempelajari hubungan dua variabel dengan cara menggambarkan hubungan tersebut dalam bentuk grafik. Tetapi diagram tebar hanya dapat memperkirakan kecenderungan hubungan tersebut, apakah linear positif, linear negatif ataupun tidak memiliki korelasi linear. Kelemahan diagram tebar adalah tidak dapat menunjukkan secara tepat dan juga tidak dapat memberikan angka kuantitas tentang kekuatan hubungan antara dua variabel yang dikaji tersebut. Kekuatan hubungan antara dua variabel biasanya disebut dengan koefisien korelasi dan dilambangkan dengan simbol R. Nilai koefisien R akan selalu berada di antara -1 sampai +1. Attention teman-teman, perlu diingat koefisien korelasi akan selalu berada di dalam range R lebih kecil -1 atau R lebih kecil +1. Jika ditemukan perhitungan di luar range tersebut, berarti telah terjadi kesalahan perhitungan dan harus dikoreksi terhadap perhitungan tersebut. Rumus persen produk moment. Koefisien korelasi sederhana disebut juga dengan koefisien korelasi persen karena rumus perhitungan koefisien korelasi sederhana ini dikemukakan oleh Carl Pearson, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana adalah sebagai berikut. Rumus ini disebut juga dengan percent product moment. Teman-teman bisa dilihat rumusnya di sini, di mana N sama dengan banyaknya pasangan data X dan Y, sigma X total jumlah dari variabel X, sigma Y total jumlah dari variabel Y, sigma X kuadrat dari total jumlah variabel X, sigma Y kuadrat dari total jumlah variabel Y, sigma XY hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Pola atau bentuk hubungan antara dua variabel. Yang pertama, korelasi linear positif atau +1. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan ikut turun. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati +1, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear positif yang kuat atau erat. Yang kedua, korelasi linear negatif atau -1. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka nilai variabel Y akan naik. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear negatif yang kuat atau erat. Yang ketiga, tidak berkorelasi atau nol. Kenaikan nilai variabel yang satunya kadang-kadang diikut dengan penurunan variabel lainnya atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan.
Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Selanjutnya, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel respons atau variabel akibat dependen, X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Teman-teman bisa melihat ya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. A. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. B. Identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respons. Lakukan pengumpulan data. C. Hitung X pangkat 2 Y pangkat 2, X, Y, dan total dari masing-masingnya. D. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. E. Buatkan model persamaan regresi linear sederhana. F. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Model regresi linear. Hanya satu variabel independen X, hubungan antara X dan Y dideskripsikan sebagai fungsi linear, perubahan pada Y diasumsikan terjadi karena perubahan pada X. Standard Error of Estimate merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaan dan koefisien regresi atau penduga atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Dengan kesalahan baku, batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data dapat diketahui. Bila semua titik observasi berada tepat di garis regresi, maka kesalahan baku sama dengan 0. Dengan menggunakan data dan tabel perhitungan pada contoh 1, maka standar error estimasi dari garis regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat contoh standar error estimasi dari garis regresi yang diperoleh. Sekian dari presentasi saya mengenai correlation and regression linear atau korelasi linear dan regresi linear. Semoga membantu teman-teman dalam memahami apa sih korelasi dan regresi linear itu. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman. Dadah!